Halo sahabat YouTuber, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Kali ini gue akan menceritakan alur film yang tidak kalah menarik dari alur cerita film gue yang sebelumnya. Di sini diceritakan bahwa ada seseorang pemuda yang memiliki batang tumpul yang sangat besar, gagah dan perkasa, yang siap menosok semua lubang yang ada di depannya. Bagaimana keseruan ceritanya? Kita lanjut saja. Let's go guys. Oke, di awal film kita diperlihatkan seorang nenek-nenek yang jomblo sudah beratus tahun. Dia sudah menjomblo karena tidak mempunyai pasangan, ya kan? Dia ini berbicara dengan patung, namun patung tersebut tidak bicara. Karena kesel, nenek itu pun melempar patung tersebut mengenai pas hidungnya. Namun cek dipercek, hidung patung tersebut terbentuk seperti benda yang tidak familiar. Dan tiba-tiba benda tumpul ini pun berdiri tegak. Hingga saya pun terkejut sebagai naratornya, apalagi nenek jomblo ini guys. Terkejut bukan main. Setelah itu muncullah kabut asap tebal dan muncullah pria dengan tubuh yang kekar dan kuat siap menosok si nenek tua ini. Kemudian kejadian tersebut diceritakan oleh seorang pria yang memiliki batang tumpul terbesar tersebut. Tiba-tiba batang tumpul tersebut mengeluarkan kekuatan gaibnya. Batang tumpul tersebut siap menosok semua orang yang ada di sana. Termasuk hewan pun juga tertosok, seperti kucing malang ini. Seketika semua orang yang ada di sana lemes. Setelah selesai melakukan pentusbolan, Tang Singkong ini pun terlempar keluar hingga sampai ke pasar. Tang Singkong itu pun diambil oleh seorang wanita cantik dan aduhai. Tang Singkong itu pun dilihat oleh seorang kakek sakti, dan kakek sakti itu pun memiliki firasat buruk akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan benar saja, ucapan kakek sakti itu pun terjadi. Tiba-tiba asap tebal dan kabut pun datang, dan disusul oleh pria penjarah segala lubang. Hingga terjadilah penjarahan segala lubang di pasar tersebut. Dari kambing, ayam, dan kakek sakti pun ikut jadi korban. Yang ditusbol apanya ya guys? Karena tang tumpul tidak bisa dihancurkan, kakek sakti pun menguburnya jauh dari pemukiman masyarakat atau warga, disertai dengan sesajen berupa bir atau minuman beralkohol. Beberapa tahun kemudian, akibat dari pentusbolan tang tumpul tersebut, desa ini pun seperti di dalam adegan film Dunia Terbalik. Semua pekerjaan laki-laki dilakukan oleh perempuan, begitupun sebaliknya. Adapun yang lebih aneh yaitu si suami dicocok tanami oleh si istrinya. Kemudian tiba-tiba di pusat desa terjadilah keributan. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh pria pertama yang bernama Mas Byun. Mas Byun ini orang yang sangat kuat hingga dia mampu memegang bara api. Akhirnya keributan itu pun diakhiri oleh Mas Byun dengan sekali tonjok kepada si pemberontak itu. Badan Mas Byun ini memang kuat, tapi belum tentu badan kuat Tang Tumpul juga kuat. Di sini, para ibu-ibu yang sering menggosip si Mas Byun tentang batang tumpulnya yang loyo keplek seperti agar-agar. Hal ini diketahui oleh salah satu warga. Kala itu si Mas Byun sedang berjualan, dan tiba-tiba si Mas Byun pun dipanggil oleh salah satu perempuan, dan perempuan tersebut merupakan si nenek jomblo yang ada di awal scene pertama tadi. Dari sinilah Tang Tumpul si Mas Byun pun diketahui loyo dan letoy, dan digosip pun pula oleh si nenek jomblo ini. Kejadian itu pun berdampak kepada kehidupan percintaan Mas Byun karena dia memiliki batang tumpul yang letoy.
Usut punya usut, Mas Byun ini memiliki seorang kakak yang bernama Mas Gangmok. Diketahui Mas Gangmok ini memiliki tang tumpul yang sangat besar dan didambakan oleh semua para perempuan bukan pria. Hal itu diketahui saat ibu-ibu dan ciwik-ciwik nobar melihat si Gangmok lagi mandi. Saat si Mas Byun ingin buang air kecil, tiba-tiba tabib buta pun datang menghampirinya. Tabib buta ini mengenal Byun dari suara air kecilnya si Mas Byun. Disinilah si buta ini menunjukkan air terjunnya yang begitu dahsyat. Hal ini berdampak kepada Mas Byun yang makin minder. Malam pun tiba. Saat si Mas Byun lagi mabuk, batang tumpulnya dipermainkan oleh si Mas Gokil dengan lidah yang goyang macam kadal gitu. Si Mas Byun pun ini marah dan memecahkan semua kendi arak yang ada di sana. Hingga kakak Mas Byun ini pun datang dan menggendong si Mas Byun pulang. Kemudian sampailah mereka berdua di sebuah jembatan kecil. Di sana mereka bertemu dengan seorang gadis cantik. Diketahui gadis cantik ini agak gila-gila sedikit, tapi body bolehlah mengalahkan si Madonna yang lagi viral-viralnya. Akibat dari tarian Mbak Cantik ini, si Mas Byun pun terikat cinta sampai mereka berdua terperosok ke sungai. Kemudian mereka berdua pun menghangatkan diri di hutan dan kakak si Mas Byun pun memberikan cumi kering untuk obat tang tumpul. Namun si Mas Byun menolaknya. Kemudian kakak Mas Byun pun berpikir kembali ke masa lalu, di mana masa lalu Mas Byun mengalami kebakaran di batang tumpulnya. Akibat tersebut kakak si Mas Byun Gangmok merasa sangat panik hingga Gangmok melakukan pemadaman dengan cara Kamen Rider dan Superman is Dead Dweller. Waduh, dan mulai hari itulah batang tumpul si Mas Byun pun keplek gebler-gebler sehingga sampai sekarang. Dan si Gangmok pun merasa bersalah. Esok pagi pun tiba. Para bapak-bapak sambil obok-obok sambil gosip-gosip tentang kemolekan tubuh si Mbak Cantik tersebut, ingin merencanakan mengintip si Mbak Cantik tersebut mandi. Dan ternyata si Byun yang si diam-diam menghanyutkan ini sudah duluan tenggelam dan menyelam di sungai tersebut untuk mengintip Mbak Cantik tersebut mandi. Dan akhirnya Mbak Cantik tersebut datang sendiri menghampiri para bapak-bapak tersebut dan terjadilah penggenyotan. Sepertinya Mas Byun ini diam-diam menyukai Mbak Cantik ini karena setiap pagi dia mengirimi Mbak Cantik ini makanan. Suatu hari saat si Mbak Cantik ini mandi, mata keranjang ini sedang nobar bareng melihat si Mbak Cantik ini mandi tanpa busana telanjang. Tiba-tiba istri ini datang dan mengetahui hal tersebut. Karena marah, istri ini pun langsung mengkoyal-koyal si Mbak Cantik. Kemudian datanglah si Gangmok yang menyelamatkan Mbak Cantik itu. Malam itu Gangmok memberitahu Mas Byun bahwa dia akan menikahkan si Mbak Cantik. Tapi pembahasan belum selesai, si Mas Byun sudah pergi dan si Mas Byun duduk di tepi sungai. Tiba-tiba Mas Byun mendengar jeritan orang minta tolong. Ternyata itu si kakek sakti yang di scene awal tadi yang ingin dicotot oleh ular. Mas Byun pun kemudian bergegas menolongnya. Kakek sakti ini pun berkata, "Mas Byun, kau kuat tapi tang tumpulmu lemes seperti agar-agar." Mengetahui hal tersebut, kakek sakti pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Byun karena telah menolongnya. Kakek sakti pun berkata bahwa obat tang tumpulmu aku tanam di sebuah tempat tersembunyi. Belum juga kakek sakti selesai berbicara mengenai obat tang tumpul tersebut, si Mas Byun sudah bergegas ke tempatnya dan langsung meminum bir tang tumpul tersebut sambil membayangkan hinaan dari ibu-ibu di desanya. Kemudian dikatakanlah oleh si kakek sakti tersebut bahwa jika meminum bir tang singkong itu lebih dari 1 teguk, desa akan mengalami nasib buruk atau kehancuran. Setelah Mas Byun meminum habis bir tang singkong tersebut, Mas Byun pun jatuh pingsan. Kemudian tiba-tiba ada kunang-kunang datang
dan mengerumuni Tang Singkong Mas Byun. Akhirnya mulai ada perubahan. Jamur di keliling Mas Byun pun tumbuh besar. Keesokan paginya Mas Byun terbangun dan saat perjalanan pulang Mas Byun dicegat oleh prajurit. Dan Mas Byun pun ditanya kenapa tidak ikut berperang, dan Mas Byun berkata, "Aku sudah digantikan oleh kakakku." Saat sampai di rumah, Mas Byun melihat Mbak cantik yang kelaparan. Setelah itu Mas Byun pun memasakkan makanan. Tiba-tiba Mas Byun melihat Mbak cantik yang sedang seksi, dan batang tumpul Mas Byun pun baper. Untung saja si Mas Byun ini dapat mengontrolnya. Kalau tidak udah ditomblos gah dia si Mbak cantik ini. By the way, bukan hanya batang tumpulnya si Mas Byun ini yang kuat, namun tenaganya juga bertambah. Diperlihatkan Mas Byun dapat mengampak kayu bakar dengan cepat dan meminum air sungai hingga habis dan kering. Mas Byun pun dapat memadamkan api dengan air kencingnya dan membelokkan air terjun, dan dapat pula memadamkan sinar matahari. Seketika bumi pada hari itu gelap. Kejadian tersebut tak sengaja disaksikan oleh Tuan Putri dan salah satu tante yang ada di desa tersebut. Tidak lama kemudian, humor atau gosip pun menyebar luas ke seluruh ibu-ibu yang ada di desa tersebut, bahwa Tang Singkong yang dulunya Keyblade sekarang sudah menjadi batang singkong atau batang tumpul yang super duper jos banget buat para wanita dan ibu-ibu di situ. Saat malam tiba, ibu-ibu yang ditinggal para suaminya pergi berperang nobar. Melihat si Mas Byun ini bermain sepak takraw. Dia bermain sepak takraw bukan menggunakan kaki, namun menggunakan batang tumpulnya. Waduh, ini bukan main sangat kuat. Malam itu ketika mereka mengetahui batang tumpul si Mas Byun sangat kuat dan besar, mereka pun senang dan bernyanyi-nyanyi joget-joget. Menurut mereka ini adalah alat pemuas baru ketika mereka ditinggal suaminya pergi. Keesokan harinya, para ibu-ibu dan tante-tante pun menggoda Byun dengan ada yang open selangkangan, ada yang pamer gunung, dan si nenek jomblo pun ikut pamer dengan ala kadarnya. Namun Byun tetap saja menolak, dan satu saat ibu-ibu pun merencanakan sesuatu yang lebih ngegas. Malamnya ada seorang tante-tante yang datang ke rumah Byun untuk merayu Byun. Namun di sini Byun tetap menolak karena memang Byun ini anak baik-baik saja. Dan suatu saat dia melihat bulan purnama dan nafsu si Byun pun tidak terkontrol. Seketika Byun pun mengobrak-abrik apem si tante tersebut. Seketika para ibu-ibu dan tante-tante di situ datang berbondong-bondong ke rumah Byun karena mendengar salah satu cerita dari ibu tadi yang keenakan. Mereka pun membawa sesembahan berupa gula, kopi, beras, dan beras ketan dan sapi panggang. Dan mereka pun melakukan tradisi penarian. Singkat cerita, berita tentang batang tumpul si Mas Byun ini kedengaran sampai ke istana. Sehingga sang raja pun memerintahkan prajurit untuk menangkap Mas Byun tanpa sebab. Mas Byun ini disuruh ikut lomba pentas kekuatan batang tumpul. Dan jika si Byun menang, bahwa kakaknya si Byun akan dibebas tugaskan. Kemudian perlombaan kekuatan batang tumpul pun dimulai. Perlombaan ini merupakan perlombaan adu kuat batang singkong dengan menggantungkan beban yang berat. Diiring dengan Tuan Putri yang semlehot-semlehot, akhirnya si Mas Byun pun dengan gampang memenangkan pertandingan. Namun fakta menyedihkan pun terjadi, kakak Byun tidak ditemukan di medan perang. Byun pun akhirnya sedih dan mengurung diri di kamar sampai berhari-hari hingga tidak makan tidak minum. Dalam kejadian menyedihkan itu, tiba-tiba si Mbak cantik pun jatuh sakit. Si Mas Byun pun membawa si Mbak cantik ke tabib dan tabib menyuruh si Mas Byun untuk mencocok tanami si Mbak cantik karena penyakit si Mbak cantik ini sakit yang aneh. Gue juga mau. Akhirnya si Mas Byun pun mengambil keputusan yang sangat berat ini. Mas Byun pun akhirnya mencocok tanami calon kakak iparnya dengan tetesan air mata. Mas Byun pun mengingat kakaknya yang sejak kecil merawatnya hingga sekarang. Singkat cerita, akibat si Mas Byun meminum bir batang tumpul tersebut, kejadian aneh pun mulai timbul di desa.
dan ibu-ibu dan tante-tante yang sudah dicocok tanami oleh si Mas Byun tersebut tiba-tiba ngidam secara bersamaan. Waduh, berat kasus men kini. Kepala desa pun bertanya kepada kakek sakti, di mana kakek sakti menyarankan bahwa untuk keluar dari masalah ini kita harus menumbalkan salah seorang yang memiliki batang tumpul yang kuat gagah perkasa untuk dicocok tanami dengan beruang. Siapa lagi kalau bukan si Mas Byun. Tiba-tiba si Mas Byun pulang sudah melihat kakaknya si Gangmuk dengan keadaan pincang atau kakinya sudah hilang sebelah kanan. Saking sayangnya si kakaknya Mas Byun si Gangmuk ini, tak lupa si Gangmuk ini membawakan si Mas Byun cumi kering seperti biasanya. Bersamaan dengan itu, ternyata si Mbak Cantik juga mengandung anak dari si Mas Byun. Karena kondisi yang sangat kekeringan, si Mbak Cantik pun kekurangan air dan dapat berpengaruh buruk pada janin yang dikandungnya. Akhirnya Byun pun mempertimbangkan hal tersebut dan Byun pun rela menjadi korban cocok tanaman dengan si beruang demi keselamatan semua orang yang ada di desa tersebut. Kini seluruh ibu-ibu merasa sangat sedih dan kehilangan, dan mereka pun sadar bahwa hidup tidak hanya bercocok tanam saja. Kemudian saat semua tante dan ibu-ibu mengobati si Mbak Cantik, si Gangmuk pun datang dengan wajah yang canggung. Di sini si Gangmuk menceritakan bahwa Gangmuk sebenarnya ingin nikahkan si Mbak Cantik dengan si Mas Byun. Karena si Mbak Cantik mengaku bahwa dia telah hamil bayinya si Mas Byun, si Gangmuk pun akhirnya senang. Waktu pun berlalu, akhirnya upacara penumbalan pun segera dimulai. Kini Mas Byun telah masuk ke dalam goa yang ada beruangnya. Si Mas Byun pun berteriak. Penduduk desa yang mendengar teriakan Byun pun mengira bahwa Byun telah mati, dan mereka semua patah semangat. Tiba-tiba si Mas Byun pun tanpa sengaja melihat bulan, dan akhirnya semangat Mas Byun pun meledak. Dan disinilah Mas Byun mencocok tanami beruang tanpa rasa jijik sama sekali. Dan petir bersamaan dengan hujan pun akhirnya turun. Mereka pun akhirnya menari dengan sangat senang gembira ria. Setelah penumbalan itu, kini desa sudah kembali seperti biasa. Ibu-ibu sudah mengerjakan kembali pekerjaannya seperti ibu pada umumnya. Dan kemudian kita diperlihatkan kepada anak-anak dari hubungan gelap si Mas Byun ini. Mereka memberi hormat kepada ayahnya dengan kencing yang indah. Kemudian scene pun berpindah ke sebuah perahu yang ditumpangi oleh tante cantik ini. Mereka menceritakan bahwa ada seorang memiliki batang tumpul yang besar. Kemudian pengayuh perahu ini pun menoleh. Ternyata ini adalah si Mas Byun, tukang tosok lubang. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, sebelum Mimin pamit undur diri, Mimin mau berpesan bahwa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, yang belum share silahkan di share. Mimin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di alur film pergenyotan berikutnya. Thank you Mas Bro.